Semua manusia itu perlu memenuhi kebutuhan fisiknya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda berpetualang di bumi, cari background macam-macam, bekerja sesuai dengan passionnya. Nah, pada dasarnya ketika bekerja itu tujuan utamanya apa? Salah satunya untuk memenuhi pokok kebutuhan fisik. Yang paling dasar itu apa? Makan. Ya kan? Makanya ketika ditanya mau kemana Pak, Bu, kan kita jawab dengan metode kiasan sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Mau mencari sesuap nasi, gitu kan? Padahal yang dicari satu rice cooker, cari sandang, cari pangan, cari papan. Tapi yang pokok itu kan untuk makan. Ya, itu bahasa Arabnya kulu. Silahkan cari makan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Mimma fil ardi, di tempat yang kau bisa pijak. Jadi tersebar di bumi, silahkan. Nggak ada di Bandung ke Jakarta, nggak ada di Jakarta ke Medan, nggak ada Medan di Surabaya. Terus dicari sampai ke luar negeri untuk mendapatkan kebutuhan apa? Fisik. Dengan cara bagaimana? Halalan, mencari dengan cara yang legal. Kalau tidak legal bermasalah nanti. Makanya perhatikan hukumnya. Di keluarga besar kimia farma ada aturan, ikuti. Tidak diikuti aturannya bermasalah. Di tata negara kita ada aturan, diikuti. Tidak diikuti bermasalah. Di hukum syariat kita pun ada aturan, ya kan? Maka diikuti. Kalau tidak bermasalah secara spiritual. Maka di sini halalan kalau sudah dapat kemudian yang dihasilkan itu dapat gaji, dapat honor, dapat macam-macam dengan cara yang benar, maka salurkan itu untuk mencari yang dibutuhkan oleh fisik. Ya, thayyib itu kebutuhan untuk menguatkan fisik. Jadi kata Al-Quran, nggak semua yang diinginkan itu mesti didapatkan. Kita ingin, tapi nggak baik buat tubuh. Alangkah lebih bagus kalau mencari yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah konsepsi halalan thayyibah. Jadi, fisik itu butuh penguatan nutrisi, kemudian akal juga butuh penguatan nutrisi lewat pengetahuan, roh juga butuh. Nah, bagaimana cara yang ideal kita memenuhi kebutuhan itu dalam konteks kita mencari, mendapatkan ya kebutuhan fisik, tapi juga ada kebutuhan rohnya terpenuhi, sekaligus akalnya juga sempurna. Ini akan kita padukan melalui semangat yang kuat. Dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos. Ethos itu kan watak, karakter, semangat yang tinggi. Kita tarik ke pekerjaan. Pekerjaan itu kan pengamalan dari perintah Al-Quran. Ya, kata kerja, verb. Ya, kata perintahnya muncul. Ya, kulu, silahkan kau beraktivitas, silahkan bekerja. Bagaimana kerja yang menimbulkan semangat, seperti apa konsepsinya, dan saat yang bersamaan pekerjaan yang dilakukan memenuhi kebutuhan spiritual yang dengan bekal itulah dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma bekal fisik masuk ke mulut, ya kemudian keluar jadi kotoran dan selesai. Yang dipakai pun akan usang. Baju yang dipakai saat balita, apakah sekarang dikenakan saat menjadi petugas di kimia farma? Dengan jabatan-jabatan tertentu kan tidak. Jadi semua yang kita kenakan akan berakhir. Bahkan di kain kafan itu pun nggak ada kantongnya. Apa yang kita cari sekarang nggak bisa dikantongi lagi gitu. Lantas pulang ke akhirat cari bekal apa? Sekarang pertanyaannya, seperti saya sampaikan di awal tadi kajian, apakah pekerjaan yang kita kerjakan sampai detik ini punya nilai untuk dibawa pulang? Ini yang kemudian kita turunkan bagaimana etos kerja dalam Al-Quran serta seni keikhlasan dalam menatap pekerjaan.